Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dalam bacaan Renungan Pagi Menjadi Putra dan Putri Allah pada hari ini, Jumat 7 Mei 2021. Dengan judul pembahasan, dalam belajar Alkitab. Sebelum kita lanjut, mari berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk berkat Tuhan. Pagi ini kembali kami boleh menikmati akan hari yang baru. Bapa, kami rindu mendengarkan firman-Mu, berfirmanlah kami siap mendengar. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ayat tema kita diambil di dalam Lukas 24 ayat 26. Firman Tuhan berkata, bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Saudara-saudaraku yang kekasih, setelah Yusuf dan Maria mencari dia, yaitu Kristus, 3 hari lamanya, mereka mendapat dia di bait suci, duduk di tengah-tengah para doktor, baik untuk mendengar mereka maupun mengadakan pertanyaan-pertanyaan. Maka semua yang mendengar dia merasa heran akan pengertian dan jawabannya. Ia mengajukan pertanyaannya dengan sifat-sifat menarik yang memesonakan orang-orang alim itu. Ibunya tak dapat berbuat apa-apa selain mencamkan perkataannya, rohnya, penurutannya yang sukarela kepada semua perintahnya. Tidaklah benar mengatakan, seperti yang telah dikatakan oleh banyak penulis, bahwa Kristus sama seperti semua anak-anak adanya. Ia tidak sama seperti semua anak-anak. Banyak anak-anak yang salah jalan dan salah urus. Tetapi Yusuf dan teristimewa Maria selalu mengingat Bapa Ilahi anak mereka. Yesus diajar sesuai dengan sifat misinya yang suci. Kecenderungannya kepada kebenaran merupakan kegembiraan konstan bagi orang tuanya. Pengetahuannya yang mendalam tentang Alkitab menunjukkan betapa rajin ia menyelidiki firman Allah pada masa usianya yang masih muda itu. Kristus membukakan Alkitab kepada murid-muridnya, mulai dari Musa dan nabi-nabi, serta mengajar mereka dalam segala hal tentang dirinya dan juga menjelaskan kepada mereka nubuatan-nubuatan. Ia menunjuk kepada Alkitab sebagai otoritas yang tak dapat dibantah, dan kita pun harus berbuat demikian juga. Setiap anak boleh mendapat pengetahuan sama seperti yang Yesus perbuat. Ketika kita berusaha mengenal Bapa kita yang di sorga oleh firman-Nya, malaikat-malaikat akan datang dekat. Pikiran kita akan dikuatkan, tabiat kita ditinggikan dan dihaluskan. Saudara-saudaraku yang kekasih, seperti Kristus, haruslah kita dapat menghadapi musuh pada masa pencobaan dengan berkata, ada tertulis. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan, kami boleh ada lagi pada pagi ini oleh karena berkat Tuhan. Kami bersyukur untuk firman yang kami boleh renungkan pada saat ini, mengajar kami agar kami boleh menjadikan Alkitab merupakan dasar kebenaran kami. Ketika Yesus berada di atas dunia ini, Yesus pun mengutip ayat-ayat Alkitab, baik yang ditulis oleh Musa dan para nabi. Hal yang sama pun boleh menjadi satu berkat bagi kami.
bahwa di dalam Alkitab terdapat pengetahuan yang mendalam tentang Allah itu sendiri, tentang jaminan keselamatan yang Tuhan telah sediakan bagi kami. Ajarlah kami Bapa, saat mana kami digoda, kami pun boleh berkata, ada tertulis, ada tertulis. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Bapa di surga, tolonglah kami, agar kami boleh jadikan Alkitab ini buku yang menjadi pedoman, penuntun dalam kehidupan kami. Bapa, kami mau serahkan hidup kami kembali hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau menjaga, pelihara dan melindungi kami. Memberkati semua umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada, dalam setiap aktivitas, setiap tugas yang mereka lakukan, usaha-usaha yang mereka buat. Biarlah Tuhan akan selalu berkati, Tuhan buka jalan. Selalu yang terbaik kiranya Tuhan berikan. Biarlah juga Tuhan akan memelihara kami dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Kami ada dalam naungan dan lindungan Tuhan. Berkati pemerintah di dalam berupaya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Upaya-upaya yang dilakukan, baik protokol kesehatan, vaksinasi yang sementara dan terus dilakukan, Tuhan kiranya berkati. Terima kasih Bapa. Kehidupan kami hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkat-berkat Tuhan menyertai kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pertemuan kita saat ini telah selesai. Kita akan jumpa lagi besok. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.